Safira Avensa Julian. Kata mama, artinya permata yang dinanti-nantikan. Menunggu kelahiran Sasa itu adalah hal yang saya nanti-nantikan. Ketika dia lahir di 7 Juli 2001, itu adalah hal yang luar biasa. Seperti biasa, seorang bayi yang lahir, saya pasti suka cita mendapatkannya. Bayi perempuan yang sangat mungil dan lucu ketika itu. Kecil sekali kepalanya waktu itu, tapi dia lahir tidak normal sih. Waktu itu karena saya sudah dalam proses kelahirannya, itu ada sudah pembukaan 10, tetapi setelah itu bayi ini tidak keluar. Karena saya sudah tidak kuat lagi, akhirnya dokter memutuskan untuk operasi. Operasinya itu memang berjalan lancar, kira-kira hampir sekitar 20 menit waktu itu. Dan puji Tuhan lahirlah anak yang kemudian saya beri nama Safira Avensa Julian. Aku 2 bersaudara. Aku anak sulung dan adikku Billy. Aku dan Billy bertaut 3 tahun. Orang tuaku tidak pernah membeda-bedakan aku dan Billy. Aku dan Billy tumbuh bersama, bermain bersama, tertawa bersama. Kami berdua menerima rasa kasih sayangnya sama dari mereka. Saya senang sekali waktu dia sudah mulai bisa berjalan. Saya suka panggil namanya, panggilannya adalah Sasa. Saya panggil namanya, tapi seringkali ketika saya panggil, dia tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi ketika itu, saya berpikir bahwa itu adalah hal biasa. Sampai usia 4 tahun, saya panggil dia pun, dia seperti tidak pernah menoleh. Itu pun saya masih nganggep bahwa oh ini biasa, karena ketidaktahuan saya ketika itu. Baru kemudian pas mulai menginjak usia sekolah, usia TK, itu ada satu hal yang kemudian saya lihat, ini anak kenapa setiap kali dipanggil kok cuek, istilahnya gitu, kok tidak pernah mau datang, tidak pernah mau menghampiri. Kalau dipanggil dia diam aja. Nah, mulailah pada saat itu sebagai orang tua, saya mulai gelisah. Apa ini? Apa yang terjadi dengan anak saya? Aku tak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Aku masuk sekolah TK. Aku melihat guru-guruku dan teman-temanku bertepuk tangan. Aku juga ikut tepuk tangan. Aku melihat bibir mereka bergerak-gerak. Aku juga ikut menggerakkan bibirku. Aku melihat mereka tersenyum. Aku juga mau tersenyum. Sampai suatu ketika, aku melihat mata mamaku memandangku dengan tatapan yang tak bisa aku mengerti. Bu, secara fisik sekali lagi anak ibu ini normal, tetapi kayaknya ada gangguan dengan pendengarannya. Sebaiknya ibu bawa ke ahlinya. Saya shock sekali ketika mendengarkan itu.
Saya sampai ngomong, Tuhan, begitu lama saya menantikan seorang anak. Apakah anak saya ini, maaf kata, saya harus ngomong bahwa apakah anak saya ini harus tuli? Apa enggak memberi anak saya ini tidak bisa mendengar? Kenapa ini terjadi pada kehidupan saya? Setelah itu saya mencoba untuk datang ke ahlinya. Saya datang ke situ, saya berkonsultasi. Nah, ke tempat itu adalah anak-anak yang ternyata ada yang autis, ada yang punya kekurangan macam-macam, ya. Kemudian saya ngomong, loh, secara fisik Sasa ini nggak kenapa-kenapa, kenapa harus ada terapi seperti itu? Saya bawa dia ke rumah sakit untuk kontrol, untuk lihat, untuk cek tentang apakah benar pendengaran, ada sesuatu terjadi dengan pendengarannya. Selama dalam proses itu dia tertidur, saya pun masih berdoa, Tuhan, jangan ini yang terjadi. Anakku ini nggak apa-apa, Tuhan. Tidak terjadi apa-apa dengan anakku. Tetapi setelah itu saya benar-benar shock ketika dari dokter ahlinya, dari ahli THT menyampaikan bahwa 100% telinga sebelah kiri itu tidak bisa mendengar dan 90% sebelah kanan tidak bisa mendengar. Artinya bahwa memang Sasa tidak bisa mendengar. Hari itu rasanya seperti ada halilintar yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Tetapi Tuhan kasih anak ini. Ketika saya meminta, Tuhan kasih anak ini. Dan ini yang terjadi, ini adanya. Saya ngomong sama dokter, apakah itu bisa dioperasi dan lain sebagainya. Dokter ngomong, ya itu bisa. Mamaku membelikanku alat bantu dengar. Tapi aku nggak suka. Aku marah dan aku buang. Sebab suara kecil saja yang masuk terdengar begitu keras. Kepalaku sakit dan teman-teman yang tidak mengenalku menjadi tahu bahwa aku tidak bisa mendengar karena aku memakai alat itu. Mama memaksaku memakainya, tapi tetap aku tidak mau. Mama sedih, tapi wajar jika Mama sedih karena Mama tidak tahu penderitaanku memakai alat itu. Dia bersekolah seperti biasa. Pada waktu dia SD masih tetap bersekolah di situ, tetapi teman-temannya banyak yang tahu bahwa dia punya kekurangan. Sasa punya kekurangan. Pernah nilainya begitu jelek karena dia merasa minder. Dia tidak mau pakai alat pendengar, alat bantu dengar yang sudah diberikan oleh dokter ketika itu. Dia nggak pernah mau pakai alat itu karena alat itu juga menurut dia nggak nyaman. Terus dia dimusuhin teman-temannya juga, pernah dikatain sama temannya, kamu budak, kamu conge dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia minder, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, dan itu membuat dia jadi aneh. Tetapi sebagai orang tua, saya selalu memberikan semangat, selalu mengatakan hal-hal yang positif, bahwa kalau ada teman yang musuhi kamu, kasih tahu saja bahwa memang kamu adanya seperti ini. Dalam keprihatinan saya, bagaimana caranya untuk supaya
anak saya dalam masa pertumbuhannya ini menjadi normal dan bisa mendengar. Segala usaha saya upayakan, sampai ada saya pergi ke Singapura bersama juga dengan Sasa, dengan harapan bahwa di situ ada pengobatan, ada sesuatu yang lain, ada yang membuat Sasa bisa mendengar dengan baik seperti sewajarnya anak-anak. Tetapi di Singapura itu saya justru mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena profesor di Singapura itu mengatakan, Ibu, seharusnya ibu ini bersyukur karena anak ibu adalah anak yang luar biasa, anak yang ajaib. Dalam ilmu kedokteran, kalau seorang anak tidak bisa mendengar, itu dia tidak akan bisa berbicara. Tetapi ibu lihat anak ibu, dia memang benar tidak bisa mendengar, hanya 10% saja dia bisa mendengar, tetapi dia bisa berbicara. Saya sebagai dokter, saya bisa Bu operasi, saya dapat duitnya. Tetapi saya melihat bahwa di sini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan mau perlihatkan kepada ibu. Anak ibu adalah anak yang luar biasa. Saja saya adalah ibu bersyukur anak ibu nggak kenapa-kenapa. Pada saat itu saya, ini dokter, ini ahli, ini profesor, saya jauh-jauh datang untuk anak saya supaya sembuh, supaya bisa mendengar, tapi justru hanya cuman dapat kalimat seperti itu saja. Secara manusia waktu itu saya pikir ini aneh, tapi kemudian ketika saya renungkan, ini ke saya, bahwa ketika itu saya meminta sama Tuhan, Tuhan kasih seorang anak, apapun kondisinya, itu pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk saya. Dan saya tidak bersyukur ketika itu, tetapi menuntut lebih. Dan puji Tuhan dalam perkembangannya ternyata setelah itu saya bisa berbicara. Puji Tuhan, saya beri dia motivasi dan pemikiran-pemikiran yang positif. Saya minta sama guru-gurunya di sekolahnya, Bu, saya tolong supaya anak saya bisa duduk di depan karena dia tidak bisa mendengar dengan baik, tapi dia berusaha untuk mengikuti pelajaran. Dan itu luar biasa Tuhan tunjukkan pada saya secara pribadi dan juga tentunya kepada Sasa, bahwa dengan itu dia yang tadinya rankingnya jelek bisa jadi ranking 3 dan dia bisa pertahankan itu. Hal yang luar biasa lagi, ketika di sekolah minggu dia mau kemudian bergaul dengan teman-teman yang tadinya sama sekali tidak mau. Mungkin Kak Andreas pernah ngajak, Kak Nina waktu itu juga pernah ngajak, semua pernah ngajak, tapi saya pun tidak pernah punya keberanian untuk mengaku bahwa anak saya ini ada sesuatu yang berbeda. Anak saya ini tidak bisa mendengar. Saya tidak punya keberanian untuk itu. Sampai pada suatu ketika saya berbicara sama Sasa dan juga saya bicarakan sama Billy bahwa Tuhan itu sangat luar biasa sama kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Jadi apapun adanya kamu, jangan pernah kamu Sasa, jangan pernah kamu minder. Kalau ada orang yang bilang, kamu budak, kamu tuli, kamu bilang aja, bersyukurlah kamu yang bisa mendengar. Dari kesaksian Sasha tadi, saya jadi semakin menyadari bahwa Tuhan ciptakan setiap kita unik, punya kekurangan, punya kelebihan. Tetapi dari kekurangan dan kelebihan itu,
Tuhan mau kita bersyukur. Bahkan kelebihan dan kekurangan itu Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Seperti cerita Sasha yang sudah saya dengar tadi, Sasha juga di sekolahnya dia punya prestasi yang bagus dan ini menjadi berkat buat teman-teman di sekolahnya. Di sekolah minggu, Sasha juga melayani Tuhan dengan menjadi asisten guru sekolah minggu dan menjadi pemimpin pujian. Sasha sudah menjadi berkat buat orang banyak. Kenapa kami angkat cerita Sasha ini di acara kesaksian Natal Sekolah Minggu? Karena sebelumnya saya tidak tahu. Selama ini Sasha ikut sekolah minggu, saya ajar sebagai anak sekolah minggu, kelihatannya baik-baik saja, tidak ada kekurangan sama sekali. Sama seperti anak-anak yang lain. Setelah mendengar kesaksian Sasha, saya baru menyadari ternyata Sasha memiliki kekurangan. Dan yang luar biasa, Sasha tidak menunjukkan bahwa kekurangan itu halangan untuk melayani Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan saya sangat kagum sama keberanian Sasha, kepribadian Sasha dalam melayani Tuhan. Luar biasa anak Sasha, maju terus dalam Tuhan. Adik-adik, ketika Kak Antoni mendengar cerita ini langsung dari mulut ibunya, dan Kak Antoni mulai menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Sasha, kekurangan yang dimiliki oleh Sasha, sama sekali tidak menjadi hambatan bagi Sasha untuk melayani Tuhan, khususnya dalam persekutuan sekolah minggu. Tuhan berperkara luar biasa melalui Sasha dan lewat ibunya. Bagaimana mendorong Sasha menjadi pribadi yang tetap positif, bahkan setia dalam melayani Tuhan. Dan ini sangat cocok sekali dengan tema Natal CFC 2016, ya, bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Apa yang Sasha punya pada hari ini bukan menjadi kekurangan, dan dia tidak mempunyai kekurangan kasih karunia. Bahkan dengan keadaan yang dia punya, Tuhan mencukupkan kasih karunia. Bahkan kita bisa lihat dalam posisi Sasha seperti ini, dia bahkan mempunyai banyak hal, banyak kelebihan yang menjadi saksi bagi lingkungan sekitar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.